Lantas apakah pihak Peggy akan mengajukan bukti-bukti terkait dengan keberadaan Peggy saat kejadian? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani. Ya, selamat sore Ibu Sugianti. Sore, Baik, Mas. Ibu Sugianti, seperti diketahui bahwasannya meskipun Peggy ini sudah menampik seluruh tuduhan polisi, namun polisi tetap menjadikan tersangka. Langkah apa yang akan Anda ambil? Ya mungkin kita akan melakukan upaya hukum karena dilihat dari ekspresi Peggy tadi juga dia seolah-olah berontak dengan apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian pada saat konferensi pers, dan di saat konferensi pers pun polisi hanya memberikan bukti-bukti yaitu berupa surat-surat ijazah, kemudian KTP. Tidak ada bukti-bukti yang mengarah bahwa Peggy adalah sebagai pembunuh dari Vina dan Eki. Mungkin kita akan mencari bukti-bukti yang menyatakan bahwa Peggy adalah bukan pembunuhnya. Apalagi saya melihat ekspresi Peggy yang begitu tertekan dan dia ingin mengatakan sesuatu dari lubuk hatinya, dan keberanian Peggy saat Ya. mengatakan bahwa saya bukan pembunuhnya di akhir konferensi pers itu bagi saya adalah suatu keberanian yang saya semakin ingin membebaskan Peggy Ya. dari tuduhan. Dan karena ini adalah masih praduga tak bersalah, kita mengedepankan praduga tak bersalah dan belum ada putusan pengadilan, pasti kita akan melakukan upaya hukum pra peradilan untuk Peggy. Baik, baik. Ibu Sugianti, lantas apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk pra peradilan yang akan Anda ajukan, serta apakah akan ada nama-nama ataupun saksi yang juga ikut nanti akan dihadirkan begitu? Karena seperti yang disampaikan oleh Peggy, bahwasanya dirinya tidak berada di lokasi kejadian namun bersama dengan dua temannya lain. Betul, kita akan membuktikan bahwa saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy tidak berada di tempat, tidak berada di TKP, tidak berada di Cirebon, karena memang Peggy sedang bekerja di Bandung sejak tanggal 13 Juli 2016, dan pekerjaan itu baru selesai di bulan Desember 2016. Sehingga kita bisa menguatkan keberadaan Peggy itu dengan menghadirkan saksi-saksi tentunya. Baik, Ibu Sugianti, ini saya ingin mengkonfirmasi bahwasanya yang menjadi hal-hal yang mencurigakan dari pihak kepolisian adalah Peggy ini sempat mengganti nama menjadi Robi dan ayahnya mengaku kepada tetangga bahwasanya Peggy ini bukan anak namun merupakan keponakan. Tanggapan Anda seperti apa? Kalau untuk masalah Peggy dianggap sebagai keponakan, itu mungkin urusan rumah tangga ayahnya Peggy dengan ibunya. Dan untuk nama Robi itu adalah adik dari Peggy sendiri, itu namanya Robi Irawan. Sedangkan Peggy itu ya tetap Peggy Setiawan sesuai dengan KTP yang juga tertulis di dalam ijazah sekolahnya dari SD sampai SMP, Ya. kemudian juga dalam kartu keluarga tetap namanya Peggy Setiawan. Baik, artinya Robi ini adalah adik dari Peggy yang bersama-sama dengan Peggy saat kejadian begitu sedang berada di Bandung. Betul, Robi itu adalah adik dari Peggy Setiawan yang saat itu sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan. Memang ayahnya itu kan mandor juga dari mereka. Jadi mereka bekerja sama bersama ayahnya, bersama adiknya, dan juga bersama teman-temannya juga dari Cirebon. Baik, artinya Peggy sedang beristirahat di bedeng ataupun juga tempat beristirahat bersama dengan dua orang yang lain, begitu ya, Bu Sugianti? Ya, Bu Sugianti, saya ingin bertanya bagaimana kondisi dari ibunda dari Peggy yang dikabarkan jatuh sakit dan juga sempat syok dikarenakan adanya pelaporan ini dan Peggy dijadikan sebagai tersangka. Eh, Ibunya Peggy saat ini memang sedang sakit karena shock kemarin mendengar tuduhan terhadap Peggy dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Mungkin bagi orang yang tidak mengerti dan tidak tahu apa-apa, anaknya yang tidak bersalah, tidak melakukan perbuatan, yang tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang keji dan kejam terhadap seorang, dituduhkan kepada Peggy yang memang hanya seorang buruh saat itu. Dia tidak, saya yakin Peggy tidak pernah melakukan hal itu. Baik, Bu Sugianti, artinya Anda berkeyakinan bahwasanya ini Peggy tidak bersalah. Ya, saya berkeyakinan, Ya. apalagi saya setelah melihat ekspresi Peggy saat terakhir konferensi pers, dan dia ingin
sekali menyatakan bahwa dia tidak bersalah kepada media. Seharusnya saya meminta kepada pihak Polda untuk memberikan waktu walaupun 2 menit pada Peggy untuk menyatakan isi hatinya Ya, pada media. baik. Ibu Sugianti, saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan, upaya apa yang akan Anda lakukan agar saksi-saksi ini merasa aman? Apakah akan ada pelaporan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan juga korban yang telah ataupun juga sedang Anda lakukan? Betul, tentunya mungkin akan kita lakukan pengajuan perlindungan saksi kepada Kapolsta. Ya, baik. Baik, tentunya kita berharap agar informasi ini bisa dibuka seterang-terangnya. Terima kasih Ibu Sugianti Iriani selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Selamat beraktivitas kembali.